Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me, my name is Arya Masaganta from the class Accounting 23A, and here I will presentation about the material is competitive advantage. So what is competitive advantage? Jadi eh, menurut definisi Porter dijelaskan, competitive advantage adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan pesaing di industri yang sama. Nah, konsep ini didasarkan pada teori Michael Porter tentang competitive advantage yang telah menjadi rujukan utama dari studi strategi bisnis. Nah, kedua, ini juga menjelaskan sifat dinamis dari keunggulan bersaing yang berasal dari aktivitas unik perusahaan dalam berbagai aspek seperti desain produk, proses produksi, strategi pemasaran, dan layanan pelanggan. Selain itu, competitive advantage juga mengidentifikasi dua strategi utama dalam membangun keunggulan bersaing, yaitu strategi biaya rendah yang menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih kompetitif, dan diferensiasi produk yang menciptakan keunikan yang membedakan dari pesaing. Nah, pesan kunci yang disampaikan adalah bahwa competitive advantage bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi juga tentang menjadi unik dan tak tergantikan di mata pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan bersaing di Indonesia. Di sini, pada konteks competitive advantage, spesifik Indonesia memfokuskan pada usaha kecil dan menengah serta industri lokal. Di sini juga menggambarkan realitas bahwa UKM di Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama di era revolusi industri 4.0 yang menuntut transformasi digital dan inovasi berkelanjutan untuk tetap relevan. Studi yang dilakukan di Jawa Timur memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing UKM, yaitu pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran, inovasi produk yang berkelanjutan, dan orientasi pasar yang kuat dalam memahami kebutuhan konsumen. Sebagai ilustrasi nyata, slide ini menampilkan kisah sukses UKM batik yang berhasil mempertahankan posisi di pasar tradisional sekaligus memperluas jangkauan melalui inovasi desain dan pemanfaatan pemasaran digital, serta mampu menjangkau audiens yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Selanjutnya yaitu strategi membangun competitive advantage berkelanjutan. Nah, di sini menyajikan framework strategis yang terdiri dari 3 pilar utama untuk membangun competitive advantage yang berkelanjutan. Pilar pertama yaitu inovasi produk, yang mencakup upaya menciptakan produk atau layanan yang benar-benar unik dan sulit ditiru oleh pesaing, sehingga memberikan nilai tambah yang jelas dan terukur pada pelanggan. Pilar kedua adalah orientasi pasar, yang mengharuskan perusahaan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, serta dinamika persaingan yang terjadi di pasar. Dan yang pilar terakhir yaitu pemanfaatan teknologi digital, yang meliputi penggunaan di media sosial dan platform digital lainnya untuk memperkuat identitas merek, menjangkau pasar yang baru yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu studi kasus Pelindo 3 dan sektor pelabuhan. Nah, pada bagian ini, saya menyajikan studi kasus yang menarik tentang PT Pelabuhan Indonesia 3 sebagai BUMN pelabuhan terbesar di Indonesia Timur, yang memiliki keunggulan kompetitif domestik yang cukup kuat dalam mengelola aktivitas kepelabuhan di wilayah tersebut. Dalam demikian, perusahaan ini menghadapi tantangan serius yang berasal dari persaingan global yang semakin ketat, terutama dari operator pelabuhan internasional yang memiliki teknologi dan modal yang lebih besar. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan privatisasi guna meningkatkan daya tawar layanan bagi pengguna jasa impor yang semakin menuntut efisiensi dan kualitas yang lebih baik. Nah, pelajaran penting yang dapat dipetik dari kasus Pelindo 3 adalah bahwa keunggulan bersaing tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internal perusahaan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, struktur organisasi industri, dan kebijakan makroekonomi yang berlaku di suatu negara. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.